kita akan mulai ya, karena waktunya juga sudah berjalan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sahabat MPI dimanapun berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, sehingga dapat mengikuti majelis kita sebagaimana biasanya tanpa ada kekurangan apapun gitu ya, merasakan nyaman dalam mengikutinya seperti itu ya, teman-teman sekalian. Yang pertama, marilah kita haturkan rasa syukur kita teman-teman sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sekian banyak nikmatnya, sekian banyak karunia-Nya yang mana kita nggak bisa menghitungnya satu persatu, sehingga kita salah satunya dapat berkumpul nih pada kesempatan kali ini ya. Di sebagaimana biasanya di hari Sabtu di jam yang sama gitu kan, kita dapat berkumpul di sini dalam satu niatan yang sama, insya Allah niat untuk bertolabul ilmi gitu kan, niat untuk bersama-sama kita mencari ilmu, merekatkan ukhuwah gitu kan dari berbagai daerah. Saya yakin sebagaimana biasanya kita dapat berkumpul di sini gitu kan. Tidak lain, tidak bukan karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salawat serta salam teman-teman sekalian, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga kita semua yang tergabung dalam majelis kali ini kelak mendapatkan syafaat dari beliau SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan bersama kita nampaknya sudah bergabung nih teman-teman sekalian ya. Ada sudah belum ya? Narasumber kita pada sudah nih, sudah bergabung nih. Narasumber kita pada pagi hari ini ya, teman-teman sekalian ya, sebagaimana biasanya di serial Superhero Islam, kita akan berbincang-bincang dengan beliau Ustadz Alfa Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas suaranya? Lumayan jelas. Mungkin saya yang kurang besar volumenya. Sebentar. Oke, sudah cukup jelas, Ustadz. Oke, ya. Ya, alhamdulillah. Ya, beliau Ustadz Alfa Yusuf ini adalah pembina dari teman-teman mahasiswa pencinta Islam Malang ya, teman-teman sekalian ya. Yang mana MPI Malang ini yang menginisiasi nih majelis serial superhero Islam kayak gitu ya. Dan juga ada majelis-majelis yang lainnya ya, serial yang lainnya seperti Tokan Takon gitu ya, yang terbaru kita membahas fikih, dan juga ada tafsir talk ya, kita membahas tafsir Quran, membahas tentang ayat Quran berdasarkan tafsiran para ulama dengan lebih ringan dan juga menyenangkan. Sehat ya Ustaz ya pagi hari ini ya. Alhamdulillah sedikit agak flu. Sedikit agak flu, sedikit aja tapi ya. Iya, insya Allah sedikit aja lah. Gitu ya. Okay. Tapi nggak apa-apa karena daring, jadi insya Allah nggak menular. Nggak menular, aman ya teman-teman ya, nggak perlu protokol kesehatan ketat. Iya, gitu. insya Allah. Insya Allah. Oke, Ustaz mungkin bisa kami persilakan untuk menyapa sahabat MPI yang sudah bergabung, Ustaz. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita kembali bertemu dan insya Allah kita akan membahas lanjutan dari serial Perang Mu'tah gitu ya. Kalau sekitar 2 pekan yang lalu kita berbicara tentang peristiwa Mu'tahnya, hari ini mungkin kita akan berbicara tentang pahlawan-pahlawannya atau lebih tepat panglima-panglimanya gitu ya. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan berbicara tentang Zaid bin Harithah, salah seorang pemuda kesayangan Rasulullah SAW. Ya, mungkin itu dulu lah, Mas. Oke, baik. Oke, itu ya teman-teman sekalian ya. Tadi sudah dibuka oleh Ustadz Alfa nih, apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, teman-teman sekalian. Sebagaimana teman-teman sudah tahu gitu ya, mungkin ya informasinya. Bahwasanya sebelumnya memang kita sudah pernah bocorkan kalau ini untuk khusus
Mu'tah ini kita buat serial gitu ya, kita buat Iya. bersambung, mulai dari peristiwanya sampai hero-nya. Ini karena peristiwa Mu'tah ini adalah tempatnya para pahlawan berkumpul gitu ya dalam satu momentum gitu. Jadi kita akan mengupas satu persatu insya Allah nanti. Kita akan mulai, ini berarti pertama kali ya Ustaz ya kita ya, maksudnya untuk superhero yang pertama nih dari serial Mu'tah nih. Iya, betul. Iya. Iya. Insya Allah Baik, begitu. Dan mungkin ya. ini nanti karena Zaid bin Harisa ini juga salah seorang sahabat yang namanya dicantumkan di dalam Al-Quran dan itu berkaitan dengan keluarga. Jadi mungkin nanti kita akan berbicara sedikit tentang keluarga lah, gitu ya. Masya Allah. Karena hero itu juga butuh keluarga. Masya Allah. Menarik teman-teman ya, menarik ini. Ya, jadi hero monggo itu juga butuh silahkan keluarga. diundang teman-temannya yang butuh ngobrol-ngobrol tentang keluarga. Kita akan banyak bahas insya Allah, gitu kan. Nah, Masya Allah ya. Ya kalau belum punya keluarga kecil, keluarga besar nggak apa-apa lah. Monggo. Baik, kita mulai teman-teman perbincangan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan sebelumnya ya teman-teman ya, kami ingatkan sebagaimana biasanya kita akan buka sesi interaktif teman-teman di akhir sesi nantinya. Jadi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Pun demikian teman-teman bisa menceritakan mungkin ya kalau teman-teman pernah punya insight ataupun punya pengetahuan yang belum sempat kita bahas di kesempatan kali ini berkenaan dengan sahabat yang mulia Zaid bin Harithah radhiyallahu an gitu ya teman-teman sekalian ya. Baik, kita mulai nih Ustaz tentang Zaid bin Harithah. Iya, ini kan salah satu, kita bisa bilang salah satu sahabat yang di lingkaran pertamanya Nabi lah ya. Betul, masuk di lingkar keluarga gitu Ustaz ya. Iya. Baik, sebenarnya kalau dari asal usul sendiri atau nasab sendiri itu Zaid ini seperti apa sih Ustaz? Iya. Ya, sebenarnya Zaid bin Harithah ini orang jauh dari Quraisy ya. Artinya beliau bukan penduduk asli Quraisy, tetapi kenapa bisa masuk di lingkaran Rasulullah SAW yang notabene adalah penduduk pribuminya Quraisy? Itu karena kebudayaan perbudakan pada waktu itu gitu ya. Kalau dari nasabnya sendiri kan Zaid bin Harithah itu dari Bani Nu'man gitu ya, dari Bani Nu'man yang ceritanya ketika beliau kecil itu, ketika beliau masih anak-anak, ketika sang ibu ini hendak pergi ke kerabatnya, maka ceritanya ada perampokan gitu ya, ada perampokan. Dan kita tahu pada waktu itu kebiasaan jahiliyah pada waktu itu ketika perampokan itu ya take all gitu ya, ngambil semuanya gitu kan, ngambil semuanya termasuk anak-anaknya, termasuk ya siapapun yang bisa diambil untuk dijual jadi budak gitu ya. Nah, termasuk di situ adalah Zaid gitu kan. Nah, Zaid itu ceritanya karena perampokan itu yang membuat seorang pemuda Zaid ini akhirnya jadi budak. Tetapi kemudian dengan izin Allah Ta'ala pemuda Zaid ini yang jadi budak ini dijual ke pasar Ukas, dan kemudian dibeli oleh Hakam bin Hizam bin Khuwailid. Jadi keponakannya Khadijah gitu kan. Keponakan Khadijah gitu kan. Dijual seharga 100-400 dirham. Kemudian si Hakam bin Hizam ini memang mau menghadiahkan kepada Khadijah, kepada bibitnya gitu kan, karena dekat ini Hakam bin Hizam ini nantinya juga dekat dengan Rasulullah SAW, walaupun kemudian beliau tidak menjadi orang yang masuk Islam pertama kali gitu ya. Tetapi singkat cerita Hakam bin Hizam ini kemudian menghadiahkan budak, menyuruh kepada Khadijah untuk memilih di antara budak-budak yang dia punya untuk diberikan kepada bibitnya itu. Dan kemudian sang bibit memilih Zaid. Ceritanya begitu, memilih Zaid sebagai budaknya. Dan ketika Khadijah
Khadijah, ibunda Khadijah ini menikah dengan Rasulullah, dengan Muhammad yang pada waktu itu belum menjadi nabi, belum menjadi rasul, maka Khadijah ini menghadiahkan Zaid kepada Nabi, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ceritanya awal kenapa kok bisa masuk di lingkaran keluarga itu seperti itu, gitu ya. Oke, baik. Jadi kita akhirnya nyambung ya teman-teman sekalian ya, jalannya kok bisa nih. Zaid dari yang statusnya seorang budak awalnya sampai kepada keluarga yang mulia gitu ya, keluarga yang cukup terpandang saat itu di kabilah Quraisy, Ustaz ya. Iya, betul. Baik. Kemudian bagaimana tentang sekilas tentang kehidupan Zaid ini, Ustaz? Iya. Oh ya, saya lanjutkan lagi. Jadi cerita tentang kehidupan bersama Rasul, bersama Muhammad pada waktu itu, karena belum jadi Rasul kan, itu ketika keluarga ini merasa kehilangan anak laki-laki gitu kan, tetap sang keluarga ini tetap mencari informasi di mana sang anak ini gitu kan, sampai akhirnya karena Rasulullah SAW sendiri hidup di Mekah gitu kan. Kita tahu Mekah pada waktu itu adalah kota metropolis bagi peradaban Arab pada waktu itu ya. Artinya itu menjadi apa ya? Bahasa Malangnya itu jujukan. Apa jujukan itu, Mas? Kota yang menjadi kota tujuan semua kabilah-kabilah Arab gitu kan. Baik. Maka hanya beberapa waktu saja Bani Mu'in ini tahu kalau baninya Zaid ini tahu kalau kemudian Zaid itu ada di mana, di Mekah gitu kan, di Mekah, dan kemudian menjadi budaknya, waktu itu masih menjadi budaknya Muhammad gitu kan, Muhammad. Dan ketika dalam tanda kutip orang-orang mencoba pingin tahu siapa Muhammad sendiri dari keturunan Bani Hashim, seorang cucu dari Abdul Muthalib, yang Abdul Muthalib ini namanya sudah menjadi semacam ikon di dalam bangsa orang-orang Quraisy pada waktu itu, karena Abdul Muthalib ini adalah istilahnya yang menjaga Ka'bah gitu kan, yang menjaga Ka'bah, kemudian dilanjutkan oleh Abdul Muthalib, yang itu dalam tanda kutip ya ini berarti kan orang terpandang begitu ya. Nah, maka kemudian secara singkat bapaknya Zaid ini ketika mendengar bahwa anaknya ada di Mekah, berada di naungan menjadi budaknya Muhammad, keturunannya Abdul Muthalib, maka dia segera ke Mekah membawa berbagai macam harta untuk menebus, dengan maksud untuk menebus sang putra gitu kan. Menebus sang putra. Maka ketika kemudian ayahnya Zaid, Harithah ini kemudian bertemu dengan Rasul dan kemudian meminta, dalam tanda kutip meminta Zaid untuk dikembalikan atau menebus Zaid gitu kan, Rasulullah merasa berat gitu kan. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan antum tadi, bagaimana kehidupan Zaid, apalagi di lingkungan rumah tangga Muhammad dan Khadijah, ini menjadi sesuatu yang berarti, gitu ya, menjadi sesuatu yang luar biasa, karena keluarga Muhammad dan Khadijah ini kan keluarga yang dalam tanda kutip sebelum kenabian pun itu menjadi keluarga yang terpandang, bukan karena kekayaannya, gitu ya, bukan karena tidak hanya sekedar terpandang karena nasabnya, tetapi kita tahu bahwa Muhammad sebelum menjadi Rasul itu dijuluki sebagai Al-Amin, sebagai yang dapat dipercaya. Artinya bahwa kemudian keluarga Muhammad ini menjadi keluarga yang terpandang, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang tidak, dalam tanda kutip, tidak dicitrakan memang seperti itu, tapi memang adanya seperti itu, begitu ya, bukan karena pencitraan. Nah, dan kemudian Zaid bin Harithah ini bisa nyaman di dalam keluarga Rasul, dan Rasul pun merasa nyaman dengan Zaid bin Harithah. Ini menunjukkan bahwa memang Zaid sendiri memang merupakan orang yang mulia, gitu kan? Iya, sekarang ada keluarga yang mulia, terus kemudian di tengah-tengahnya hidup orang luar, tetapi kemudian merasa itu menjadi bagian di dalamnya, gitu kan? Karena begini,
kalau di dalam tradisi jahiliyah yang namanya budak itu bebas diapain aja, gitu ya. Tetapi kemudian Islam datang mengatur tentang itu dan bahkan membebaskan budak, gitu kan. Ataupun kalau belum bisa membebaskan budak, pekerjaan membebaskan budak itu adalah pekerjaan yang mulia. Tetapi kalaupun kemudian belum bisa membebaskan budak, Islam mengatur tidak sebagaimana jahiliyah. Budak itu diperlakukan sama sebagaimana kita. Dalam tanda kutip begini, ketika misal seorang mempunyai budak, gitu kan, mempunyai budak, terus kemudian dia makan enak, gitu kan, maka dia menjadi dosa ketika dia mempunyai budak, ketika dia makan enak, budaknya tidak makan sama seperti dirinya, gitu kan. Itu ajaran Islam begitu. Oh, baik. Ya, nah Baik, baik. itu masih di dalam hal ini Zaid bin Haritha masih menjadi budak. Kemudian sampai ayahnya datang itu Rasul merasa berat ketika harus ditebus, gitu kan. Tetapi Rasul tidak punya pilihan lain, gitu kan. Tidak punya pilihan lain, mau itu orang tuanya juga, gitu kan. Artinya Rasul hanya menawarkan begini, sudah begini saja. Aku tidak menginginkan hartamu, wahai Haritha. Aku tidak menginginkan hartamu, tetapi aku akan panggil Zaid dan aku biarkan Zaid untuk memilih. Kalaupun kemudian Zaid memilih engkau, berarti pulanglah dengan hartamu, aku tidak perlu tebusan, gitu kan. Tapi kalau kemudian Zaid itu memilih hidup di antara keluargaku, gitu kan, maka engkau harus membiarkan itu dan engkau balik, gitu kan. Nah, maka kemudian Harisah sang ayah ini merasa Yus itu penawaran yang bagus, gitu kan, karena Yus pede lah, gitu kan, Harisah masa anaknya nanti sama orang lain, gitu kan. Lagi juga dia berpikir kalau anaknya memilih dia kan Muhammad sudah membebaskan tebusan, gitu kan, maka harta yang dia bawa dia bawa balik lagi, gitu kan. Tetapi apa yang terjadi ketika Zaid bin Harisah dipanggil dan kemudian disuruh memilih siapakah yang akan menjadi naungannya, siapakah tempat dia bernaung, apakah ayahnya atau Muhammad SAW. Dengan tegas Zaid bin Harisah memilih aku akan tetap tinggal di sini bersama keluarga Muhammad, gitu kan. Sampai kemudian sang bapak ini mengatakan, celaka engkau ini sudah ada kesempatan untuk bebas dari budak, gitu kan. Kenapa artinya kan pada waktu itu kita paham ya bahwa budak itu kan sesuatu yang ya kalau ada kasta itu kasta yang terendah, gitu ya. Kasta terendah, baik. Ya, Iya. Ya, kasta yang terendah. Kenapa engkau memilih itu, gitu kan. Nah, ya, tetapi kemudian tidak bisa dipaksa. Dia tidak bisa memaksa anaknya karena sudah deal ya, sudah ada semacam perjanjian di awal. Dan inilah hebatnya orang Arab, gitu ya, orang Arab, bahwa kemudian orang Arab itu salah satu, Syekh Mubarak Furi itu di dalam kitabnya itu menjelaskan salah satu sifat yang utama bagi orang-orang Arab itu, kenapa kok kemudian Islam itu diturunkan di Arab. Salah satunya orang Arab itu adalah orang yang pandai memegang janji, gitu kan, setia memegang janji, gitu ya, walau apapun yang terjadi, gitu kan. Itu kan gak enak, itu anaknya sendiri, gitu loh. Ya, nah, tapi kemudian Rasulullah tahu kegalauan hati seorang ayah, maka kemudian Rasulullah SAW, Muhammad pada waktu itu belum menjadi Rasul, segera membawa Zaid ini ke hadapan orang banyak di depan Ka'bah. Maka Muhammad mengabarkan kepada orang-orang seluruhnya bahwa saksikanlah bahwa mulai hari ini Zaid adalah anakku, gitu kan. Beliau menganggap anak, gitu kan, dan panggillah Zaid sebagai Zaid bin Muhammad, gitu ya. Ya, walaupun nanti secara fikih ada ayat yang turun untuk menghapuskan tradisi penisbatan nama kepada ayah angkat, gitu kan. Karena nasab itu tetap nanti, makanya Zaid itu nanti dipanggil Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Muhammad, gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Oke, baik. Berarti setelah adanya momentum itu tadi, ini sudah ada kenaikan kasta gitulah ya, kalau kita bicara. Iya, betul. Iya. Berarti bukan budak lagi statusnya.
Ya, bukan budak lagi, tetapi keluarga Muhammad, memang benar-benar anaknya Muhammad, gitu kan. Oke, baik. Dan ada ini Ustaz, ada data ketika Zaid bertemu atau berada di lingkungan keluarga Rasulullah, keluarga Muhammad saat Iya. itu di usia berapa, Ustaz? Tidak ada keterangan yang pas. Saya belum menemukan ya, saya belum menemukan. Tetapi Ya, usia, dari sisi usia itu Zaid itu kan 47 tahun sebelum hijrah, gitu kan, lahirnya itu. Jadi kalau kemudian hijrah itu, peristiwa itu kan sebelum kenabian, gitu kan. Berarti kurang lebih masih ya. sekitar usia-usia di ya 20-an lah, gitu kan. Sekitar 20-an, gitu kan. Oke. Ya, sekitar 20-an, gitu kan. Selisih dengan Rasul sebenarnya tidak jauh. Artinya hanya sekitar berapa ya? Sekitar 13, iya 13 tahunan lah berarti. Sekitar 13 Oh, tahun. oke. Iya, Berarti kurang lebih di usia-usia remaja ya. Kalau iya, kita ya, hari ini di mungkin bawah di 20 usia lah insya remaja. Allah gitu. Iya, Baik. iya, Oke. Oke, kita jadi ada gambaran ya teman-teman ya bagaimana Zaid saat itu, iya. posisinya saat itu. Baik, tentang keislamannya, Ustaz. Iya, iya. Bagaimana kemudian Zaid? Kan ini kita lihat beliau sudah berada di keluarga ya nomor satunya Muslim lah ya, nomor Iya. satunya orang-orang orang beriman seperti itu. Apa itu kemudian lantas menjadikan Zaid baik aku ngikut orang tuaku lah gitu Iya, atau iya, seperti iya, apa, iya. Ustaz? Ya, baik, bagus. Jadi masa-masa keislaman beliau tercatat menjadi orang yang pertama kali ya, pertama kali masuk Islam ya. Kita tahu bagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dimulai dengan dakwah Siriyah, gitu kan. Dakwah Siriyah ini dalam Hmm. artian bukan berarti sembunyi-sembunyi, karena sebenarnya tidak sembunyi-sembunyi, tetapi dakwah tertentu pada golongan tertentu, gitu ya. Artinya dakwah yang dilakukan Rasulullah di Syria itu sekitar 3 tahun, 3 tahun setelah diturunkan Iqra, itu diturunkan ayat pertama itu Rasulullah menjalani sebuah, kalau para sejarawan mengatakan itu adalah dakwah Syria, tahapan dakwah Syria, di mana dakwah Syria itu yang disasar oleh Rasulullah SAW itu adalah hanya orang-orang yang bisa menerima, gitu kan, bisa menerima lah. Zaid bin Harisah ini termasuk di dalamnya. Ya, jadi artinya bahwa kemudian yang didakwahi Islam Rasul di masa-masa dakwah Siriah itu berarti itu adalah orang-orang dalam tanda kutip itu orang baik semua, gitu ya. Dalam artian mereka selalu menerima, wis gak ada nolaknya sama sekali, gitu ya. Nah, termasuk Zaid bin Harisah, karena pertama mungkin pertama beliau melihat sendiri bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, gitu ya. Ya, kesayangan Rasul, gitu kan. Artinya kan begini, Allah mentakdirkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak mempunyai putra yang hidup, gitu kan, sampai besar, gitu ya. Artinya yang berada di lingkaran beliau itu hanya dan yang masuk Islam itu putri-putri, gitu kan. Sementara ya yang ada anak angkat itu, anak angkat si Zaid bin Harithah itu. Lah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ya keislaman Zaid ini sama mungkin kalau kita dulu pernah belajar tentang Ali, bahwa Zaid dan Ali, Zaid bin Haritha dan Ali radhiyallahu anhu majma'in itu adalah orang-orang yang menerima Islam langsung, gitu kan, langsung dalam tanda kutip ketika ditawari sudah nggak ada alasan, gitu kan. Ya, nggak ada alasan, ya saya ikut, gitu kan. Wis pokoknya dalam tanda kutip mereka sudah trust betul, gitu kan, sudah 100% percaya dengan Rasulullah SAW, gitu kan. Maka dengan pribadi Muhammad ini mereka sudah percaya 100%, sehingga ketika apapun yang dilakukan oleh Muhammad, ya mereka melakukan, gitu kan. Nah, termasuk Zaid bin Haritha ini, gitu kan. Ya, Oke, baik. Terkait dengan ini, Ustaz, kan setelah diangkat menjadi anak gitu kan, berarti iya, menjadi anak laki-laki satu-satunya yang dimiliki Muhammad saat itu, Ustaz ya? iya betul. Oke, betul. Kemudian bagaimana kemudian tarbiyah yang dilakukan oleh orang tua nih kepada anak yang ini notabene anak angkat gitu ya, Ustaz ya. Kalau hari ini mungkin kita lihat fenomena
ya anak angkat tetaplah anak angkat gitu. Kadang-kadang seperti Iya, itu. iya. Tapi apa yang kemudian terjadi di keluarga ini, Ustaz? Iya. Begini, satu hal yang mungkin kita bisa pelajari ya. Ya, Eh, Tadi saya katakan untuk budak saja, perlakuan budak di dalam Islam itu adalah sama sebagaimana kita memperlakukan kepada kita dan anggota keluarga kita, gitu ya. baik. Artinya bahwa kemudian jangankan anak angkat nih, jangankan anak angkat, budak saja, gitu kan, budak itu Islam sudah mengatur demikian detail. Dan begini, Rasulullah Muhammad SAW jauh sebelum menjadi Rasul, nilai-nilai yang ditanamkan di dalam Islam, yang diajarkan dalam Islam itu sudah dikerjakan oleh Rasul, gitu loh, ya kan? Artinya bagaimana kejujuran, bagaimana perilaku akhlak beliau kepada budak, kepada pembantunya, kepada kemudian anak-anaknya itu, ya artinya ketika Islam datang itu hanya dilegalisir gitu aja, gitu loh bahasa saya gitu ya. Yeah. Bahasa saya begitu. Artinya bahwa kemudian apa yang dilakukan Rasul sebelum menjadi Nabi, walaupun itu bukan syariat, tetapi itu sudah mencerminkan bagaimana nilai-nilai Islam. Nah, artinya kalaupun kemudian kepada budak saja, masalah makanan, jangankan masalah tarbiyah, masalah makanan saja harus sama dengan anak-anak, gitu kan? Apalagi kepada anak angkat, gitu loh. Dan itulah yang membuat seorang Zaid bin Haritha memilih untuk dekat kepada Rasul ketimbang bapaknya sendiri, gitu kan? Ya, karena di usia sekitar belasan atau 20-an tahun itu dia sudah bisa menimbang toh, apalagi pada zaman dulu yang namanya anak dia sudah balik itu sudah memang benar-benar paham gitu loh. Benar-benar paham. Artinya kebaikan-kebaikan apa yang dia ambil itu dia sudah mendapatkan itu gitu kan. Nah, bagaimana tarbiyahnya tentunya kita melihat bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada ya sebagaimana gambaran Anas bin Malik, mungkin bagaimana Anas bin Malik itu melihat ketika Anas bin Malik ini kan salah satu seorang yang membantu Rasul ya, ibunya ini menghibahkan Anas ini kepada Rasul gitu kan. Maka salah satu penuturan sahabat Anas ini mengatakan, selama aku hidup bersama Rasul, maka aku tidak pernah mendapati Rasul itu marah kepada keluarga. Kemudian beliau termasuk orang yang paling sabar di antara keluarga dan paling baik akhlaknya, gitu kan. Ini menunjukkan kepada kita, ya itulah sebenarnya tarbiyah sesungguhnya, gitu kan. Tarbiyah sesungguhnya itu kan tidak hanya sekedar nun sewu, banyak maaf, tidak hanya sekedar mengajar seperti ini, gitu kan. Apalagi keluarga ya, apalagi keluarga. Dan nanti ada sebuah pelajaran yang Allah sendiri hendak mengajarkan kepada kita bagaimana tentang berkeluarga itu, gitu ya, tentang bagaimana kehidupan Zaid, gitu kan, bagaimana Zaid, gitu kan, artinya bagaimana pernikahan dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Rasanya langsung penasaran, Ustaz, tentang apa yang kemudian diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Iya. Oke. Baik. Fadhal, Ustaz. Oke. Jadi, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak pelajaran ternyata ketika kita belajar tentang Zaid ini, tidak hanya sekedar kepahlawanannya saja, gitu ya, kepahlawanannya saja di perang Mu'tah. Karena beliau ini juga selain perang Mu'tah, hampir banyak delegasi itu, artinya apalagi ketika pasukan-pasukan khusus itu Rasulullah SAW itu memerintahkan Zaid sebagai komandannya, gitu kan. Bahkan penuturan Ibunda Aisyah itu pernah mengatakan begini, seandainya saja beberapa tugas-tugas khusus itu diberikan kepada Zaid bin Haritha, sampai-sampai Ibunda Aisyah ini mengatakan seandainya saja Zaid bin Haritha itu tidak syahid, tidak meninggal di Mu'tah, dan kemudian masih hidup ketika Rasulullah meninggal, pasti Rasulullah menyerahkan kekhalifahan itu kepada Zaid, gitu ya. Nah, tapi kita coba belajar di sini tadi yang menjadi penasaran Mas moderator, gitu ya, tentang bagaimana berkeluarga itu, gitu ya. Di sini ada satu pelajaran yang menarik. Coba teman-teman nanti
buka di dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 37 ya. Di situ sangat detail banget bahwa kemudian Allah mengabarkan kepada kita tentang nama Zaid di situ. Falamma qada Zaidun minha fatara au azwajan dan sebagainya. Al-ayat. Itu menunjukkan kepada kita bahwa memang luar biasa sebuah pelajaran yang gini, ceritanya ini kan begini. Rasulullah SAW itu kan menjodohkan Zaid itu dengan Zainab bin Jahsy. Kita tahu bahwa Zainab bin Jahsy itu adalah masih kerabat dekat Rasulullah. Jadi beliau itu termasuk orang yang masuk Islam juga pertama kali. Kemudian beliau itu juga nanti akan menjadi Ummahatul Mukminin, menjadi istrinya Rasul. Tapi dari sisi keluarga kerabat beliau itu, dari sisi ibu, dari jalur ibu, beliau termasuk keponakan Rasul, gitu ya. Jadi beliau ini termasuk keturunnya Abdul Muthalib, gitu kan. Zainab bin Jahsy itu keluarga yang terpandang, gitu kan, keluarga yang terpandang, keluarga yang kaya intinya, gitu kan. Maka Rasulullah menjodohkan Zaid bin Harisah dengan Zainab bin Jahsy ini sebenarnya pada waktu itu keduanya baik Zainab maupun Zaid bin Harisah itu merasa berat. Ya, kita tahu bagaimanapun juga Zaid bin Harisah adalah maula, mantan budak, gitu kan. Sementara Zainab bin Jahsy itu anak-anak bangsawan, gitu ya. Ini satu pelajaran bagi kita. Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa ya Rasulullah hendak menghilangkan kebiasaan orang-orang menghilangkan bahwa kasta itu nggak ada, gitu kan, di dalam Islam, gitu kan. Kasta itu tidak ada di dalam Islam. Toh Rasulullah sudah membuktikan bagaimana Rasulullah yang notabene adalah anak yatim piatu, walaupun terpandang secara nasab, tetapi kemudian dari sisi harta mungkin bukan orang yang terpandang. Rasulullah bisa melangsungkan pernikahan dengan seorang ibunda Khadijah yang notabene adalah terpandang baik dari nasab maupun dari harta, gitu ya. Nah, ini ada satu pelajaran bagi kita bahwa kemudian Islam tidak memandang kasta, tidak memandang kelas sosial, gitu kan, kelas sosial. Tetapi kemudian ada sebuah pelajaran di dalam pernikahan Zaid dengan Zainab bin Jahsy, Zainab binti Jahsy itu bahwa kemudian walaupun Islam tidak memandang golongan sosial, tetapi di dalam pernikahan itu dibutuhkan semacam bahasanya persekufuan, gitu ya. Keseimbangan, gitu kan, keseimbangan, walaupun itu tidak ada di dalam rukun, gitu kan? Tidak ada di dalam rukun nikah atau syarat sahnya nikah, tetapi itu menjadi sebuah bagian yang bisa mempermudah kita, gitu ya. Artinya, kalaupun kemudian ada semacam peristiwa-peristiwa yang menghajatkan adanya perbedaan ya strata ekonomi, strata sosial, atau latar belakang yang berbeda sangat jauh, itu dibutuhkan perjuangan untuk bisa merajut tali rumah tangga, gitu ya. Jadi gampangannya begini deh, kalau kita non sewu banyak maaf, kalau mungkin saya hari ini bapak ibu saya ini ya seorang pegawai negeri, gitu ya. Maka kalaupun kemudian hari ini saya menginginkan menikah dengan orang yang dalam tanda kutip anaknya konglomerat, gitu kan, yang notabene mungkin banyak maaf nih, di dalam keluarga saya melihat angka 10 juta itu sudah besar banget, gitu kan. Kok pingin nikah dengan anak yang katakanlah 10 juta itu mendapatkan 10 juta itu dalam 1 menit saja misalkan, gitu ya, anaknya miliarder. Itu dibutuhkan perjuangan yang luar biasa untuk menyatukan dua hati, gitu loh. Ya. Artinya kemudian ya, dan kemudian di pelajaran ini bagaimana kemudian akhirnya pernikahan Zaid itu dengan Zainab itu juga akhirnya dalam tanda kutip kandas. Itu menunjukkan juga kepada kita pelajaran bahwa perceraian di dalam Islam itu bukan sesuatu yang walaupun itu dibenci oleh Allah Ta'ala, tetapi itu bukan sesuatu yang terlarang.
Dan orang yang bercerai itu tidak menunjukkan tingkat kesolehan seseorang, gitu ya. Oh, tidak ada korelasi antara itu, Ustaz ya, Iya, antara perceraian dan kecuali kesolehan. kecuali kecuali kalau itu menjadi hobi, gitu ya. Iya, kan hari ini kan mungkin begini ya. Mungkin hari ini kita dalam tanda kutip terlingkupi, terkungkung oleh sebuah budaya bahwa yang namanya Terframing, ya. apa? Iya, bahwa kemudian kita ini kayaknya perceraian itu sesuatu yang dalam tanda kutip buruk gitu kan. Ya, ditambah lagi dengan apa yang kita lihat di lingkungan sosial kita, TV kita mengajarkan yang namanya perceraian itu adalah dilakukan oleh orang-orang yang mungkin hobi memang, gitu ya. Hobi, sampai ada lagunya kan, putus nyambung gitu kan. Kemarin putus sekarang nyambung gitu kan. Artinya bahwa kemudian itu semakin dalam tanda kutip melegitimasi yang namanya perceraian itu adalah sesuatu yang buruk. Ya artinya cerai itu wong nakal gitu ya. Gitu ya. Padahal Islam membolehkan, artinya kemudian di dalam Islam ada sebuah aturan yang namanya perceraian itu juga dibahas di dalam syariat. Gitu ya. Dan perceraian itu menjadi sesuatu yang memang bukan menggampangkan, tetapi itu bukan menjadi sesuatu yang tercela ketika memang itu mengharuskan, gitu ya. Ya, sebagaimana cerita Zaid itu kan di dalam cerita bagaimana kehidupan Zaid dan Zainab itu kan seringkali Zainab itu tidak tahan dengan keadaan Zaid yang memang notabene adalah bekas budak. Ya kehidupannya kan tidak seglamor kehidupan seorang Zainab gitu ya. Tidak dalam tanda kutip yang memang notabene adalah ya orang kaya gitu loh. Nah, maka kemudian itu tidak tahan gitu kan, dan kedua-duanya baik Zainab maupun Zaid bin Harithah itu kedua-duanya orang soleh solihah gitu kan. Maka tidak pantas kita kemudian mencela pernikahan yang kandas itu gitu kan. Zainab itu adalah nanti pada endingnya adalah ummahatul mukminin, gitu kan. Nah, maka ini satu pelajaran bagi kita di dalam keluarga memang ketika kita orang biasa-biasa aja nih, gitu kan. Kalau kemudian teman-teman yang jombloan-jomblowati ini, gitu ya, kalau kemudian mau berkeinginan untuk menikah, gitu ya, cobalah kemudian salah satu Gitu, iya, salah satu parameter yang dilihat itu juga kesetaraan ini gitu ya. Kesetaraan keluarga, kesetaraan adat istiadat mungkin gitu ya. Karena mungkin ada loh, mungkin karena suku yang berbeda, misalkan suku yang berbeda itu dalam tanda kutip juga membuat adaptasi yang harus membutuhkan energi yang besar gitu loh. Contoh nih, kalau yang kita lihat orang Madura dengan orang Jawa kan mungkin secara budaya itu sudah banyak berbeda gitu loh. Nah itu kalaupun kemudian itu harus terjadi, itu juga menjadi salah satu dasar indikator kemudian kita bisa melihat, bisa membayangkan bagaimana kehidupan keluarga kita di masa depan gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, walaupun sekali lagi itu bukan termasuk rukun nikah, bukan syarat sahnya pernikahan gitu kan. Tetapi itu menjadi salah satu bagian di dalam kita mengambil sebuah keputusan untuk melangsungkan sebuah pernikahan, gitu kan. Ya. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi ada memang baik. Ada pertimbangan yang sebenarnya itu bukan termasuk dalam syariat, tapi perlu untuk kita jadikan perhatian gitu, ya. Iya, betul. Menarik teman-teman sekalian, kita tidak hanya membahas tokoh nih hari ini, tapi ada ilmu lain ya, ilmu tentang keluarga. Ini berguna untuk yang sudah berkeluarga maupun yang belum nih, terutama iya. Kan. Jadi, karena pahlawan itu tidak muncul kecuali dari keluarga yang mulai aja ya, kita mulai buka sesi.
Iya, pahlawan itu tidak muncul Baik. kecuali dari keluarga Bagaimana yang Ustaz? baik-baik gitu. Oh, baik. Pahlawan tidak muncul kecuali dari keluarga yang baik-baik. Baik, teman-teman sekalian, sudah mau memasuki jam 11 ini ya, untuk mengefisienkan waktu kita. Kita mulai buka sesi interaktif dari sekarang ya, sembari kita tetap melanjutkan obrolan kita nih dengan Ustadz Alfa gitu. Jadi silahkan teman-teman yang ingin berdiskusi bersama kita di sini ya. Teman-teman bisa menggunakan kolom chat yang tersedia ataupun untuk yang ikhwan ya, untuk yang laki-laki ingin berbicara langsung boleh menggunakan mikrofonnya gitu ya. Atau raise hand dulu ya, atau angkat tangan dulu juga boleh gitu kan. Nanti takutnya nanti berbarengan gitu ya dengan Ustadz ketika berbicara seperti itu. Jadi silakan teman-teman boleh mulai menggunakan kolom chatnya gitu ya. Bisa bertanya tentang bagaimana kehidupan keluarga Muhammad dan juga Zaid bin Haritha. Pun demikian bisa juga tentang bagaimana membangun keluarga ini tadi ya. Iya. Gitu Ustaz ya. Tadi. Iya. Baik. Ya, silakan teman-teman. Kita lanjutkan Ustaz. Iya. Tentang Zaid, kita kembali ke Zaid sebentar. Mm-mm. Tentang keistimewaannya ini kalau kita berbicara mengenai sahabat yang satu ini Zaid bin Harithah, yang beliau selain daripada dididik oleh Rasul bersama dengan sahabat yang lain, juga dididik di dalam ini Keluarga. ya, tarbiyah keluarga, itu Iya, madrasah betul. keluarga seperti itu Ustaz. Iya, iya. Baik, tentang keistimewaan sahabat Zaid ini Ustaz. Iya. Jadi keistimewaan Zaid itu ya yang jelas beliau itu dipanggil Zaid al-Hub gitu ya. Zaid yang menjadi kesayangan gitu kan. Ya karena memang Rasul cinta betul dengan Zaid gitu ya. Ya artinya kan kita tahu sendiri ya bagaimana Rasul tidak punya anak laki-laki gitu kan. Kemudian mendapatkan seorang anak yang luar biasa gitu ya, yang baik gitu kan. Anak laki-laki yang baik, maka ya itu sampai kemudian Ibunda Aisyah itu pernah menuturkan bagaimana cintanya Rasul. Ibunda Aisyah itu menuturkan ketika ketika pernah satu waktu Zaid itu diutus oleh Rasulullah SAW ya karena memang banyak tugas-tugas yang terutama tugas-tugas yang bersifat tidak semua orang banyak tahu gitu ya, itu Zaid yang menjadi istilahnya pengampunya. Itu pada satu waktu Zaid itu ditugaskan oleh Rasulullah SAW dan beberapa hari tidak pulang, dan ketika beliau pulang, maka pada waktu itu ya mau laporan gitu ya, mau laporan. Begitu melihat Zaid datang, Rasulullah itu yang masih di dalam rumahnya gitu kan, di dalam rumahnya itu yang dalam tanda kutip Ibunda Aisyah menuturkan beliau tidak memakai baju gitu ya, artinya bertelanjang dada, itu sampai keluar menyambut Zaid gitu kan. Artinya bagaimana kemudian kerinduan seorang Rasul kepada Zaid itu yang beberapa waktu saja tidak bertemu gitu kan, itu kemudian Rasul menyambutnya tanpa kemudian harus memakai baju dulu gitu ya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana dekatnya hubungan Zaid dengan Nabiullah Muhammad SAW gitu ya. Itu selain kemudian ada banyak beberapa rahasia-rahasia Rasulullah yang kemudian hanya dipegang oleh Zaid gitu ya, di Zaid. Kemudian bagaimana keistimewaannya lagi, bagaimana ketika di Mu'tah sendiri, Mu'tah ini menjadi orang yang pertama kali syahid di peristiwa Mu'tah itu, dengan kalau Dr. Rafat Basya itu menuliskan di dalam bukunya, Zaid bin Harithah itu meninggal syahid dengan 100 luka tombak di tubuhnya gitu kan. 100 luka tombak di tubuhnya, dan itu pernah dituturkan 100 luka itu berada di depan gitu ya, berada di depan. Ini menunjukkan bahwa kemudian sahabat ini tidak pernah membelakangi musuh gitu ya. Ya, ini luar biasa. Terus juga bagaimana kerinduan Rasul gitu ya, bagaimana Rasulullah tidak pernah menangis demikian hebatnya ketika mendengar kematian, kecuali kepada ya salah satunya kepada Zaid dan Ja'far, kepada panglima-panglima yang gugur di Mu'tah gitu ya. Jadi itu diceritakan lagi oleh siapa? Sebentar. Oleh Aisyah. Aisyah pernah menceritakan juga ketika
yang diriwayatkan oleh Bukhari begini. Ketika Nabi SAW menerima kabar kematian Zaid kemudian Zaid Ibnu Haritha, Ja'far dan Abdullah bin Rawaha, beliau terduduk, tampak sekali kesedihan pada wajah beliau. Aku melihatnya dari celah pintu, gitu ya. Artinya bahwa kemudian sang ibunda Aisyah tidak melihat secara dekat, tetapi nampak sekali dari kejauhan Rasul itu sangat sedih melihat mendengar kematian, mendengar syahidnya Zaid bin Haritha, mendengar syahidnya Ja'far. Ini menunjukkan bahwa kemudian Rasulullah sangat mencintai, ya. Termasuk bagaimana di dalam Tabaqat Al-Kubra itu diceritakan ketika mendengar kematian Zaid, Rasulullah segera menemui keluarganya. Melihat kedatangan Rasul, putri Zaid, anaknya Zaid ini menyambutnya dengan menangis di hadapan beliau. Kemudian Rasul pun ikut menangis terseduh-seduh, gitu kan? Sampai Sa'ad bin Ubadah yang menemani beliau bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis demikian hebatnya, gitu kan? Maka Rasulullah mengatakan hadasauku habibi ila habibi, gitu kan? Ini adalah bukti kerinduan seseorang kasih kepada kekasihnya, gitu ya. Nah, artinya bahwa kemudian Rasulullah SAW sampai menangis, gitu kan? Diceritakan sahabat sampai menangis terseduh-seduh mengikuti nangisnya anaknya ini, gitu kan? Ketika mendengar kematian Zaid, gitu kan? Ya. Itu menunjukkan betapa dekatnya Zaid bin Harisah gitu kan di hadapan Rasulullah SAW, dan itulah keutamaan beliau, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, gitu ya. Kan seperti itu, Mas. Baik, Masya Allah, yang paling dirindukan nih Ustaz. Iya. Karena selain pada sahabatnya juga ya anak itu tadi Ustaz. Iya, ya, karena sudah pernah serumah gitu loh. Dan pernah menarik serumah juga Zaid termasuk salah satu baik. Iya. Baik. Oke, ada pertanyaan masuk Ustaz? Iya. Monggo. Bentar, saya bacakan untuk pertanyaan masuk nih. Baik, apakah Usamah bin Zaid adalah putra dari Zaid bin Harisah, Ustaz? Ada korelasi jiwa juang orang tua diturunkan melalui hubungan darah atau keturunannya ini? Iya, betul. Ustaz. Ada dua pertanyaan berarti ya? Iya. Baik. Dua pertanyaan nih. Yang pertama, apakah Usamah bin Zaid adalah putra dari Zaid bin Harisah? Yang kedua, apakah ada korelasi ini? Oke. Yang pertama, Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid itu adalah putra dari Zaid bin Harisah dari pernikahannya dengan Ummu Aiman, ya. Ummu Aiman ini dulunya adalah anak yang mengasuh Rasul, gitu ya. Jadi ini tadi kaitannya dengan pembicaraan kita tentang keluarga tadi, ya. Artinya bahwa kemudian ya yang bisa bertahan, keluarga yang bisa bertahan, Zaid bisa mempertahankan keluarga itu dengan Ummu Aiman, gitu ya. Ya, dan Usamah bin Zaid itu adalah putra yang dicintai oleh Zaid bin Harisah, juga dicintai oleh Rasul, gitu kan? Insya Allah kita akan bahaslah nanti, gitu kan? Zaid bin Harisah itu adalah panglima termuda pada waktu itu dan sekaligus panglima terakhir yang ditunjuk oleh Rasul, gitu ya. Kemudian artinya iya memang itu adalah anaknya, putranya, gitu kan? Yang kedua pertanyaannya, adakah korelasi, gitu ya, semangat juang ya, begitu ya, yang diturunkan, gitu ya? Iya, semangat juang ya. Iya, begini teman-teman sekalian, singa tidak akan melahirkan singa, gitu kan? Singa tidak akan melahirkan singa, serigala tidak akan melahirkan serigala, gitu ya. Artinya bahwa kemudian kalau kemudian seseorang ayah itu atau seorang bapak atau ibu itu mempunyai sifat-sifat yang mulia, gitu kan, pasti anaknya juga ya nggak jauh-jauh dari itu, gitu ya, nggak jauh-jauh dari itu. Hanya saja begini, kalau pertanyaannya jiwa juang apakah bisa diturunkan? Iya, bisa diturunkan. Tetapi permasalahannya yang tidak bisa diturunkan, yang bukan keturunan, yang tidak bisa diwariskan, itu adalah keislaman. Ini ya, harus dibedakan. Karena yang namanya keislaman itu hidayah, gitu kan.
Nah, perkara kemudian dia seorang yang dia seekor singa yang bisa mengaum, tetapi permasalahannya untuk apa singa itu mengaum, gitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan besar, menjadi pikiran besar dari seorang ayah dan ibu, supaya kemudian anaknya ketika dia bisa hari ini bisa mengaum untuk Islam, dia juga harus berpikir keras bagaimana anaknya juga bisa mengaum untuk Islam, gitu ya. Jangan dipahamin ini ya. Iya. Ngomongnya rada filosofis sih gitu ya. Ya baik, Ustaz. Ya baik. Cukup, Ustaz? Ya, Jawabannya? ya. Jadi seperti itu aja. Kalau kemudian artinya gini. Ya, seperti agak terlambat kalau di. Iya, betul. Ya. Seperti ini. Bagaimana kemudian kita mendapati para sahabat-sahabat yang notabene adalah anak-anak muda ya. Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal yang kita sudah bahas dulu gitu ya. Kemudian mungkin hari ini Usama bin Zaid tadi yang ditanyakan. Ya, sikap keperwiraannya itu mereka mewarisi sikap keperwiraan bapak-bapaknya gitu kan. Ikrimah bin Abi Jahal mungkin yang dulu kita pernah berbicara. Ya bagaimanapun juga Abu Jahal itu adalah panglima gitu kan. Maka anaknya juga nggak salah kalau kemudian anaknya juga berjiwa panglima. Tetapi permasalahannya, saya katakan tadi, kalau mungkin jiwa keberanian, jiwa keperwiraan, jiwa kepahlawanan itu bisa diwariskan. Tetapi permasalahannya, yang namanya Islam itu hidayah, gitu loh. Ini yang dalam tanda kutip, kalaupun ya beruntung seorang Zaid bin Harisa itu bisa mewariskan keislamannya kepada Usama bin Zaid. Beruntung kepada siapa namanya Rasulullah SAW bisa mewariskan kepada putri-putri beliau, kepada Fatimah, kepada yang lainnya. Tetapi kemudian ada banyak peristiwa juga bagaimana kemudian keislaman itu tidak bisa terwarisi kepada anak-anaknya. Lah ini yang menjadi mungkin lepas dari agak lepas dari pertanyaan tadi, bahwa kemudian kalau hanya jiwa juang, jiwa mungkin kejujuran dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan itu mungkin bisa terwariskan. Tetapi keislaman itu yang harus diupayakan oleh kita semua. Jadi saya sebagai seorang bapak, antuna sekalian yang kemudian hari ini mau menjadi, baik yang mau menjadi calon bapak atau calon ibu, juga harus berpikir tentang itu. Ya, baik. Begitu ya tadi ya untuk penanya. Tadi ya, Mas atau Mbak ini ya untuk penanya ya. Untuk penanya bisa dipahami ya. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih Ustaz, ternyata dari penanya yang sama nih. Bagaimana cara membangkitkan singa ya tadi kalau bahasanya Ustaz Alfa tadi dalam diri kita nih Ustaz. Ya. Saya saya ngambil nyuplik omongannya Pak Prabowo deh gitu ya. 100 ekor kambing gitu kan akan menjadi galak ketika dipimpin seekor harimau gitu ya. Tapi 100 ekor harimau gitu kan akan menjadi galak ketika akan menjadi melempem gitu kan, akan mengembik ketika dipimpin seekor kambing gitu kan, katanya beliau gitu ya. Enggak, tapi artinya bahwa kemudian ini menjadi menarik bahwa kemudian manusia itu adalah makhluk sosial gitu ya. Bagaimana cara membangkitkan singa di dalam diri kita, artinya semangat juang kita kepada Islam dan lain sebagainya di dalam diri kita, maka segeralah beralih kepada lingkungan-lingkungan yang bisa mengaum, sayang gitu ya. Ya, artinya bagaimana kemudian kita ini bisa menjadi seorang pejuang-pejuang di dalam Islam, ya segeralah mengalihkan lingkungan kita di dalam lingkungan-lingkungan pejuang.
Kalaupun kemudian hari ini di dalam lingkungan sekitar kita tidak ada, bukalah bagaimana Al-Quran menceritakan pejuang-pejuang Islam, bukalah siroh-siroh bagaimana sejarah mencatat dengan catatan emasnya, tinta emasnya, pejuang-pejuang. Ketika kita, apa yang kita pahami, apa yang kita baca, apa yang sering kita dengar adalah ya singa gitu kan, otomatis gitu kan, kita akan berusaha untuk mengaum gitu kan. Nah, ditambah lagi kalaupun ada sebuah lingkungan atau wadah yang berusaha untuk menjadikan diri kita ini singa-singa di jalan Allah Ta'ala, ya masuk di situ gitu kan, sekalian gitu kan. Baik, gitu ya untuk penanya tadi. Oke, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertanyaan ya teman-teman sekalian ya, karena ini sebentar lagi nih, tinggal beberapa menit lagi mungkin akan memasuki waktu sholat zuhur nih untuk daerah Jawa Timur gitu kan. Jadi untuk sementara mungkin kita cukupkan dulu untuk pertanyaan. Dan mungkin untuk jazakumullah khair Ustaz. Baik. Iya. Mungkin untuk sebagai closing statement ya Ustaz ya, apa yang kemudian bisa kita ambil nih, pelajaran penting yang itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini dari Zaid bin Harithah, dari kehidupan beliau? Ya, sebenarnya ada banyak pelajaran dari Zaid bin Harithah, tetapi kemudian yang menjadi perbincangan kita kali ini bahwa kemudian ada suka duka di dalam menjalani kehidupan rumah tangga ya. Kita kan berbicara rumah tangga nih tadi tentang Zaid bin Harithah gitu kan. Tetapi itu tidak membuat seorang Zaid bin Harithah menjadi tercela, bahkan itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bagaimana pahlawan itu membutuhkan keluarga gitu ya. Pahlawan membutuhkan keluarga dengan segala suka dukanya, dengan segala konsekuensi yang ada gitu kan. Bahwa kemudian Islam tidak mengenal agama kerahiban, di mana pahlawan-pahlawan yang dibentuk adalah orang-orang yang berasal dari orang yang tidak memikirkan dunianya gitu kan. Tidak seperti itu. Tetapi pelajaran yang penting bagi kita bahwa seorang Zaid bin Harithah, seorang pahlawan yang luar biasa di perang Mu'tah, itu juga mempunyai keluarga yang dengan keluarga itu sebenarnya dengan keluarga itu juga malah membuat kepahlawanannya semakin bersinar gitu ya. Mungkin seperti itu aja deh gitu ya. Baik, oke, cukup singkat dan berisi ya teman-teman sekalian ya. Oke, jazakumullah khair Ustadz Alfa atas waktunya dan juga sharingnya bagi kita semua ya, sahabat MPI semua di pagi hari ini. Juga jazakumullah khairan atas atensinya ya teman-teman sekalian ya, sahabat MPI yang sudah ikut serta nih nimbrung di serial Superhero Islam kali ini. Insya Allah kita akan masih melanjutkan serial hero perang peristiwa Mu'tah teman-teman sekalian. Di kesempatan-kesempatan yang ada insya Allah di kedepannya gitu kan. Jadi tetap ikuti kita, stay tune terus teman-teman sekalian di grup-grup yang sudah disediakan, grup WhatsApp yang sudah disediakan, dan juga di Instagram MPI Malang, follow di MPI_Malang. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan nih informasi-informasi mengenai kegiatan dakwah MPI maupun kegiatan maupun postingan-postingan keislaman yang itu insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Mari kita akhiri teman-teman sekalian pertemuan kita pada kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Surya Perdana Haji selaku moderator dan juga mewakili teman-teman panitia nih yang bertugas. Banyak maaf teman-teman sekalian jika dalam penyampaian dan juga penyajian kami masih banyak kekurangan. Semoga Allah memudahkan kami semua untuk bisa menyajikan yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi untuk teman-teman sahabat MPI semua. Untuk itu kami juga memerlukan nih bantuan dari teman-teman sekalian berupa saran
dan masukan yang membangun untuk kita semua. Silakan bisa disampaikan melalui panitia, melalui grup-grup yang sudah tersedia. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Tetap ikuti kegiatan-kegiatan serial persembahan dari MPI Malang di setiap pekannya, di hari Sabtu, di jam yang sama, di jam 10 pagi. Insya Allah dengan pemateri-pemateri yang kompeten dan asik yang akan mendampingi kita semua. Begitu ya teman-teman sekalian. Saya mohon undur diri teman-teman, silakan melanjutkan aktivitasnya, persiapan untuk sholat duhur bagi wilayah Jawa Timur dan sekitarnya teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.